Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tupi dan Bisai yang sudah mengadakan acara webinar ini, yaitu webinar edisi ke-19 yang judul Belajar SEO untuk mempopulerkan website. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman bergabung yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, baik dari bisa ataupun dari YouTube channel Tupai by Bisai. Oke, jadi untuk memperlancar jalannya acara, sengaja untuk mikrofon dan webcamnya dimatiin dulu oleh panitia. Dan nanti jika ada nanti teman-teman bisa langsung tuliskan saja di chat yang ada di Bisa ataupun di live chat yang ada di YouTube channel by Bisai. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Sunandar, Lead Marketing Communication dari Bisai. Di sini saya akan coba memaparkan sharing mengenai SEO. Nanti kita akan belajar SEO secara basicnya dulu ya. Mungkin nanti kita akan coba ditingkatkan lagi di webinar berikutnya. Nah, basic saya sendiri ini saya dulu di jurusan manajemen informatika. Sekarang saya terjun di dunia ini marketing, digital marketing dan SEO juga. Oke, sebelum kita suka lihat nih antara SEO merupakan engine optimization, disingkat SEO, dan SEM ini adalah search engine marketing, disingkat SEM. Nah, SEO dan SEM apakah itu sama? Nah, SEO sama SEM ini sebenarnya berbeda, teman-teman ya. Terus kalau misalnya bedanya apa? Nah, ada orang beranggapan kalau SEO dengan SEM ini terkadang sama ya. Ya sebenarnya samanya itu adalah sama-sama berada di posisi sama Google gitu, atau sama untuk mempopulerkan suatu situs atau website kita ya teman-teman ya. Nah sebenarnya kalau SEO ini benar-benar menggunakan teknik teman-teman ya, menggunakan teknik, terus menggunakan logika yang kuat gitu kan, menggunakan analisis yang tepat gitu kan, keputusan yang harus diambil juga harus tepat teman-teman ya. Jadi kalau SEO ini benar-benar kita menggunakan teknik. Kalau misalnya SEM itu kita menggunakan budget ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya SEO itu benar-benar kita menggunakan teknik. Kalau SEM kita menggunakan budget. Nah selagi budget kita ada gitu, selagi budget kita banyak gitu, itu SEM akan tetap populer gitu. Tapi ketika budget kita menipis gitu, di situ ya tidak akan bertahan lagi ya SEM tuh. Jadi sebenarnya SEO dan SEM ini berbeda tapi sama-sama penting. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah buka nih Halo Google nih, seperti ini mungkin saya kasih contohnya. Oke, saya besarin dulu ya. Nah, seperti ini nih misalnya. Kalau teman-teman pernah buka nih, misalnya kita nih tulis kata kunci apa aja, misalnya di Google gitu, di mesin pencarian Google atau di Google Suggest. Di sini kita bisa lihat nih, ada SEM, ada SEO di sini. Nah, yang SEM adalah search engine marketing yang mengandalkan budget. Nah, biasanya kalau SEM itu teknik-teknik SEM di atasnya itu ada iklan, ada ads ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya SEM ini nggak hanya di Google saja teman-teman ya, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, kan ada yang namanya itu Instagram Ads, Facebook Ads gitu, YouTube Ads dan yang lainnya. Di hampir di sosial media itu pasti ada ads-nya ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalnya SEO kan tadi kita mengandalkan teknik.
Kalau misalnya yang mengandalkan teknik, dia pasti otomatis sih pasti kalah gitu dibandingkan SEM, karena pasti yang diutamakan adalah SEM dulu. Nggak mungkin kan di sininya SEO, di atasnya SEO, tiba-tiba yang di bawahnya adalah eh gitu. Pasti yang diutamakan itu yang berbayar dulu ya teman-teman ya, yang menggunakan ads dulu. Nah, cuma di sini saya nggak akan terlalu banyak ngebahas SEM-nya, ini hanya pengenalan saja. Nah, tapi biasanya ada keuntungannya tersendiri ya teman-teman ya, antara baik itu SEO atau SEM. Kalau misalnya disuruh mana nih, pilih mana nih, SEM atau SEO? Nah, kalau misalnya saya disuruh milih sih saya pilih dua-duanya ya. Karena sebenarnya dua-duanya itu sangat berperan penting ya teman-teman ya untuk mempopulerkan suatu situs atau website kita. Tapi kalau misalnya disuruh belajar yang mana, SEO dulu atau SEM dulu, saya pilih belajar SEO dulu. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan budget atau menggunakan SEM untuk promosi saya, di situ saya sudah tahu nih teknik-tekniknya. Jadi ketika saya menggunakan budget yang saya gunakan itu benar-benar digunakan secara maksimal gitu ya. Tapi beda halnya kalau misalnya eh, teman-teman punya budget lebih nih, punya invest yang lebih nih, teman-teman bisa langsung dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya budget kita pas-pasan ya, saran saya sih gunakan SEO dulu sebelum masuk ke SEM. Tapi biasanya terkadang ada beberapa orang tuh yang tidak percaya iklan gitu. Itu hanya beberapa ya, banyak juga yang percaya dengan iklan ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tekan nih posting atau sepatu terbaru 2020 gitu kan di pencarian Google, terus muncul nih di atas iklan gitu. Ya orang orang akan klik itu yang di bawahnya, akan ngeklik yang bukan iklan ya. Padahal ini sama saja nih kalau misalnya niaga hoster sama niaga hoster ini sebenarnya sama-sama saja ya teman-teman ya. Cuman terkadang orang lebih dominan akan ngeklik ke yang bukan iklannya gitu. Tapi beberapa orang mungkin yang ngeklik. Tapi di sini juga banyak juga kok yang ngeklik iklannya. Karena apa ya, sama saja sih sebenarnya. Nah, yang penting adalah kalau misalnya website kita baru, bagaimana sih caranya kita tuh bisa naik di posisi pertama di mesin atau di halaman pertama Google ya. Itu adalah yang paling penting dulu ya teman-teman ya. Nah, sama juga di SEM juga ada kata kunci yang ditargetkan teman-teman ya. Kayak misalnya web hosting, dia ditargetkan di iklan-iklan ini nih, web hosting biasanya. Ini hostinger, niaga hoster, ini ini semua web hosting semua. Terus yang berikutnya adalah ini yang menggunakan teknik SEO-nya. Oke, sekarang kita di sini mungkin jalan ya. Nah, oke, ini adalah tampilan atau halaman Google Ads ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan atau halaman Google Ads. Nah, Google Ads ini kita bisa tentukan sendiri ya teman-teman ya budgetnya ya. Mulai dari budget yang paling kecil sampai yang paling besar itu kita bisa tentukan nih, tergantung kemampuan dari kitanya sendiri ya teman-teman ya, atau dari perusahaan kita sendiri ya. Kita nggak bisa bisa memaksa gitu, maunya segini. Budget iklan yang berlebihan juga baik juga ya teman-teman ya. Karena mungkin kalau misalnya kalau kita baru-baru mulai, saran saya sih jangan ambil budget yang besar-besar dulu. Coba dulu gitu. Istilahnya mah cek ombak dulu atau cek pasar dulu gitu. Kira-kira bagaimana dengan kata kunci ini yang ditargetkan. Banyak nggak sih yang ngunjungin, banyak nggak sih yang datang gitu. Kalau misalnya dikit ya kita mungkin uh, lakukan perubahan lagi gitu di kata kunci yang emang kita targetkan. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. Kalau tadi tuh anggaplah intronya dulu gitu antara SEM dengan SEO. Nah, yang di sini yang akan kita bahas, yang pertama kita akan mengenal dulu SEO itu apa gitu.
Terus mengapa kita harus belajar SEO, dari mana mulai belajar SEO-nya, dan mungkin nanti ada sedikit evaluasi gitu ya teman-teman ya dari belajar-belajar SEO ini. SEO kita udah sampai mana nih kira-kira? Oke, nanti untuk teman-teman yang baru bergabung nih, yang dari Bisa AI atau yang dari Bisa Tampil ataupun dari YouTube channel Tupai by Bisa AI, teman-teman bisa langsung tuliskan aja di chat klik yang ada di Bisa Tampil ataupun di live chat yang ada di YouTube gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, mengenal SEO. Nah, jadi seperti ini, SEO itu Search Engine Optimization, yang dimana di situ ada suatu tindakan terhadap website kita yang dioptimalkan dan kemudian muncul di one page Google atau di halaman satu Google gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang dimana itu tindakan terhadap website kita yang kita optimalkan gitu, terus kemudian muncul di halaman satu Google atau muncul di mesin pencarian Google gitu. Itu adalah yang dinamakan SEO. Tapi sebenarnya saya ini gitu apa nggak optimalkan SEO gitu. Tiba-tiba website saya trending sendiri. Ya mungkin dari situ teman-teman ada konten-konten yang menunjang website teman-teman itu bisa menjadi trending ya teman-teman ya. Nah di sini misalnya ini kan, kalau misalnya kita bikin website nih teman-teman ya, kita bikin website, tapi kita nggak optimalkan nih, kita bikin aja gitu, terus kita anggurin aja, anggurin upload gitu, kita tanpa optimalkan gitu, dari keywordnya nggak kita optimalkan, teknisnya nggak kita optimalkan gitu, ya otomatis website kita nggak akan berkembang dan pengunjungnya juga bakalan sepi ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah di sini SEO saya bagi menjadi dua jenis, yaitu SEO on page dan SEO off page. Di mana saya inisialkan yang on page ini merupakan adalah keyword, yang off page saya inisialkan sebagai referensi. Jadi saya bahas satu dulu ya. Mungkin saya bahas dari yang off-nya dulu nih. Dari yang on page-nya dulu nih. SEO on page atau keyword, teknik melakukan optimasi website dari dalam website. Apa sih yang dimaksud dari dalam website itu? Ya, contohnya seperti optimasi konten kita gitu. Konten kita tuh bermanfaat enggak gitu untuk orang lain gitu. Atau cuman bermanfaat untuk kita sendiri aja gitu. Kan kita bikin website itu kan untuk orang yang ngunjungin situs kita gitu. Orang biar bisa mengakses informasi-informasi dari kita kan gitu. Yang berikutnya adalah navigasi websitenya mudah dimengerti atau enggak gitu oleh user. Terus user bertangga berlama-lama gitu di dalam website kita. Kalau misalnya konten kita bagus, navigasi kita juga bagus, otomatis kan user juga akan betah nih berlama-lama di website kita. Terus website mudah dimengerti oleh mesin pencari. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita harus bisa mengoptimasi website kita, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Nah, kalau misalnya yang off page ini, kita mengoptimasinya adalah dari luar. Dengan cara menggunakan backlink yang berkualitas sama rekomendasi sosial media. Nah, untuk backlink sebenarnya panjang banget ya teman-teman ya pembahasannya. Karena ini adalah belajar memulai gitu judulnya. Jadi di sini saya nggak akan menjelaskan begitu terlalu rinci. Paling rinciannya nanti akan ada di webinar-webinar berikutnya yang mungkin khusus ngebahas tentang backlink gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita ngebahas backlink itu bisa sampai 2 atau 3 webinar sendiri ya teman-teman ya. Karena memang panjang sekali juga untuk penjelasan backlink yang berkualitas gitu. Soalnya di sini ada sedikit cerita ya teman-teman ya. Kalau misalnya beberapa tahun yang lalu nih, itu backlink itu dulu semakin banyak kita backlink, itu semakin populer website kita. Tapi tidak sekarang ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita semakin banyak backlink, itu nggak akan populer juga ya teman-teman ya. Karena di sini Google kan ini ya apa ya, banyak Google kan selalu mengalami pengembangan ya teman-teman ya, selalu
berinovasi. Terus algoritma dari mesin pencarian Google juga selalu diperbarui ya teman-teman ya. Jadi udah nggak bisa diakal-akalin lagi ya teman-teman ya. Kita benar-benar harus menyesuaikan aturan-aturan yang Google berikan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kalau dulu kita ada yang namanya comment backlink, yang dimana isinya comment backlink itu benar-benar spam backlink gitu, spam backlink para ini gitu, para orang yang ingin mempopulerkan website gitu. Nah, jadi spam backlink di komen backlink ini adalah gambarannya adalah seperti ini. Ada sebuah website yang dimana isinya itu artikel-artikel. Terus di situ pas di kolom komentarnya itu ada 3 form. Yaitu form pertama itu dia nama kitanya apa, nama kitanya. Terus yang kedua itu linknya. Terus yang ketiga komentarnya. Sebenarnya dulu ini bagus aja ya teman-teman ya, karena banyak disalahgunakan gitu. Jadi ini dianggapnya kurang bagus gitu. Dia disalahgunakannya seperti ini. Jadi ketika kita komen, otomatis di situ komentar kita, link kita bakalan kehapus. Tapi link kita akan nyatu ke nama kita. Nah, nama kita itu nanti pas orang lain klik, itu akan muncul ke dalam atau ngedirect ke website kita ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin komentarnya sesuai gitu ya, komentarnya sesuai gitu. Misalnya yang buat nih gitu, yang buat backlink ini, yang buat backlink komentar ini benar-benar sesuai pembahasan gitu. Yang dibahasnya IT, komennya tentang IT gitu. Yang dibahasnya tentang masak-masak, komennya tentang masak-masak gitu. Jadi banyak disalahgunakan gitu. Malah di situ apa ya, terjadi spam gitu, yang dimana komentarnya nggak ada yang benar gitu, komentarnya asal-asalan gitu. Dan di situ juga kan Google kan selalu ini ya, selalu menginovasi dan mengupgrade sistemnya gitu. Jadi di situ menurut saya kalau komen backlink itu untuk saat ini menurut saya udah apa ya, udah nggak bagus lah teman-teman ya. Jadi beberapa backlink yang berkualitas. Contohnya backlink yang berkualitas ini adalah kita harus bisa nih, harus pandai memilih backlink yang berkualitas. Gimana sih cara memilih backlink yang berkualitas? Caranya simpel ya teman-teman ya. Website kita ngebahas apa, website yang kita mau mintain backlink ngebahas apa. Kita harus benar-benar sesuai gitu, sepembahasan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya website kita ngebahas IT, ya website backlink kita harus ngebahas IT juga ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah rekomendasi sosial media. Nah, rekomendasi sosial media ini sebagai referensi juga. Jadi kita bisa ngirim link-link kita gitu ke sosial media, tapi tentunya harus dibarengi dengan konten-konten yang menarik teman-teman ya. Konten-konten yang mengarah ke dalam website kita. Oke, kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke lebih rincinya lagi. Seperti ini. SEO of page. Di sini ada rekomendasi sosial media yang di kiri dan yang di kanan ada backlink yang berkualitas. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita masuk nih ke sosial media itu bisa Instagram, bisa Facebook, bisa yang lainnya, itu bebas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sini saya anggaplah disatuin sosial medianya itu baik itu Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Nah, di sini ada sosial media forum 1, ada sosial media forum 2 dan ada sosial media forum 3. Nah, di sosial media forum 1 di sini adalah total anggota 200 anggota. Ini saya perumpamannya ya. Saya hanya menginisialkannya. Total anggota 200.000 anggota. Total kliknya adalah 150. Di forum kedua, di forum sosmed kedua, total anggotanya adalah 20.000 dan dan total kliknya adalah 6.000. Dan di forum ketiga, total anggotanya 1.000 dan total kliknya adalah 12. Nah, kalau misalnya kita lihat secara ini, kita bisa lihatnya nih. Kalau yang di atas mungkin ada kesalahan nih di atas. Mungkin dari sini kenapa ya 200.000 yang total anggotanya 200.000 tapi yang kliknya kok sedikit banget, cuma 150 gitu. Nah, di sini mungkin ada yang salah. Mungkin yang salah yang pertama adalah
forumnya ngebahas apa, website kita ngebahas apa gitu. Sama yang tadi saya bilang kan, forumnya ngebahas IT, itu website kita ngebahas makanan gitu. Jadi ketika kita kirim konten-konten makanan di forum IT, ya otomatis nggak ada yang ngeklik gitu. Ya mungkin ada juga ya 1-2 orang gitu ya teman-teman ya. Jadi hindarin gitu kita posting atau promosiin website kita ke forum-forum yang bukan setema dengan website kita ya teman-teman ya. Karena itu sebenarnya satu akan menjadi spam, terus yang kedua akan menjadi apa ya, backlink-nya kurang berkualitas juga gitu, rekomendasinya kurang berkualitas juga. Mungkin kita akan kena suspend juga dari dari forum tersebut. Terus kalau yang ketiga, mungkin yang ketiga ini masih tergolong dulu ya teman-teman ya. Forum yang baru mungkin kita bisa diemin dulu aja. Tapi kalau misalnya forum-forum yang bukan dari setema dengan website kita, itu saran saya jangan dimasukin konten-konten yang tidak setema gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang suka IT, ketika kita masukin konten-konten tentang masakan gitu, dia malah bingung gitu, dia malah kesel, yang ada nantinya kita di report dan kena suspend ya teman-teman ya. Nah yang bagus adalah forum yang nomor 2 ini, sosial media forum 2 ini adalah yang bagus. Nah di sini kemungkinan total anggotanya 20.000 dan yang total kliknya adalah 6.000. Di sini bagus ya teman-teman ya. Bagusnya kenapa? Mungkin di sini adalah satu tema nih. Forum kita mengenai makanan. Website kita ngebahas mengenai makanan. Terus forum ini ngebahas mengenai makanan gitu. Kita bikin konten-konten yang menarik untuk mengarah ke website kita. Orang-orang pasti mencari nih. Misalnya kopi dalgona dengan topping madu asli gitu kan, kita ini apa, kita buat nih kontennya kan dalam bentuk foto atau apa, terus kita cantumin link website kita gitu. Terus kemudian nanti orang-orang bakal penasaran, terus kita bikinlah kalimat-kalimat yang mengajak untuk ke dalam website gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin konten promosi sama konten yang konten yang untuk dalam website kita harus bisa ngebedain ya teman-teman ya. Kalau misalnya konten yang promosi itu adalah konten ajakan ya teman-teman, yang mana nanti konten promosi itu akan disebarkan oleh orang-orang yang suka gitu. Misalnya ke temennya dari temennya lagi ke temennya ke temennya sampai berturut-turut ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah jadi buatlah konten yang mengajak untuk mengarah ke dalam website kita. Kalau misalnya kontennya sekali baca, ya website kita nggak akan di-visit ya, atau bahkan di-visit juga nggak mungkin ya, di-visit aja nggak gitu. Nah, jadi bikinlah konten-konten yang berkelanjutan gitu. Misalnya kayak tadi kan, judul kontennya adalah ini, kopi dalgona dengan topping madu asli gitu. Nah di situ kasih kalimat ajakan gitu. Nah untuk bahan-bahannya ini kita buat nih di konten. Untuk bahan-bahannya ini. Dan cara pembuatannya kalian bisa kunjungin website apa gitu kan, your site gitu ya. Website kalian bisa masukin website kalian gitu, sekreatif mungkin. Terus yang berikutnya adalah backlink yang berkualitas. Nah, backlink yang berkualitas ini bukan backlink yang banyak ya teman-teman ya, tapi backlink yang banyak diklik. Sama halnya tentang forum yang ada di sosial media tadi, backlink yang berkualitas adalah backlink yang sesuai dengan website kita. Kalau misalnya website kita bahas makanan, ya ini juga tentu website yang kita mau mintain backlink itu harus ngebahas makanan juga ya. Oke, di sini connecting untuk kalau putus-putus atau ini bilang aja ya teman-teman ya, nanti itu adalah backlink yang setema atau yang sejenis. Nah, kita mulai ulang lagi dari yang bagian backlink. Nah, untuk yang backlink itu sendiri, bagaimana sih kita cara mendapatkan backlink yang tepat untuk website kita? Nah, yang pertama adalah website yang mau kita mintain backlink itu harus setema gitu. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Yang berikutnya,
kita bisa menggunakan relasi-relasi dari beberapa teman-teman kita ya teman-teman ya. Misalnya dari teman SD kita, dari teman SMP kita, dari teman alumni SMA kita. Nah, kita itu bisa kita kontak kembali kalau misalnya kita gabung di grup alumninya. Kita bisa kontakin satu-satu, kita tanyain nih, kalian apa kabar gitu, kalian kerja di mana, bagian apa gitu. Terus di situ kita tanya nih, gimana kita bisa bekerja sama gak gitu untuk backlink gitu, untuk backlink sebuah website gitu. Nah di situ kalau misalnya dari teman-teman kan, kalau teman ke teman kan nggak akan sungkan gitu ya teman-teman ya, pasti oh iya boleh, saya bekerja di sini nih, ya nanti saya akan coba rekomendasikan gitu untuk backlinknya gitu. Nah jadi kalau misalnya dari teman ke teman itu lebih enak ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah contoh yang kedua adalah website partner 2. Nah, di sini adalah yang terjadi total anggotanya sama dengan yang pertama gitu, 150, tapi total kliknya hanya 500 gitu. Terus yang partner ketiga, website partner yang ketiga adalah total anggotanya 20, total kliknya adalah 60. Nah, jadi yang direkomendasiin adalah website yang yang pertama itu website yang sejenis, usernya itu lebih banyak dari website kita. Itu yang direkomendasiin untuk backlink ya teman-teman ya. Terus kalau yang kedua, ini ada kemungkinan nih, total anggotanya 1.500 tapi total kliknya hanya 500 nih. Ada kemungkinan di sini adalah websitenya tidak sejenis. Misalnya di sini websitenya IT, di sini websitenya makanan gitu. Website kita nyata tentang makanan, website yang di sini mengenai IT gitu. Nah kalau yang di sini websitenya mungkin masih tergolong baru ya teman-teman ya, sama kita juga baru, mereka masih perlu backlink gitu. Nah yang gimana? Kan kita nih, kita udah dapat backlink nih dari teman-teman kita nih. Jadi ketika teman-teman kita ada yang minta backlink gitu, kita juga jangan sungkan gitu. Kita juga harus berikan juga gitu ya teman-teman ya. Nah di situ nanti mungkin saya nggak bakal ngebahasnya di webinar kali ini, tapi di situ nanti akan ada terjadi ini apa? Backlink hierarki gitu. Jadi macam-macam atau jenis-jenis backlink itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini adalah kalau misalnya yang rekomendasi sosial media adalah yang sosial media forum 2, karena mungkin di sini total kliknya itu banyak gitu. Di sini total kliknya juga banyak ya dari yang backlink yang berkualitas ini. Jadi backlink yang tidak berkualitas atau yang backlink tadi kayak misalnya yang komen backlink itu untuk saat ini atau mungkin banyak teman-teman yang lain juga yang udah mencobanya, sebenarnya kalau dari saya sih saya tidak menyarankan gitu untuk backlink yang ini apa backlink komen gitu, karena di situ kurang kurang bagus kalau teman-teman untuk saat jenis sama kita gitu. Kita harus mengikutin syarat-syarat yang backlinknya gitu. Oke, yang berikutnya adalah SEO on page. Nah, di sini adalah SEO on page adalah yang tadi. Kalau misalnya kita balik lagi ke awal adalah SEO keyword kan. SEO on page atau saya inisialkan dengan keyword atau yang dioptimasi dari dalam website. Nah, di sini apa sih yang kita optimasi di dalam website? Ya, salah satunya adalah konten yang bermanfaat, konten yang dibutuhkan oleh orang gitu, oleh orang-orang banyak gitu. Jadi di sini anggaplah orang-orang ini adalah pertanyaan gitu, dan website itu adalah jawaban, dan Google adalah tempat untuk menanya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang mencari sepatu, otomatis orang nanya kan di Google, saya mau cari sepatu. Dia ketikkan kata kunci sepatu terbaru 2020, mesin pencarian Google. Nanti Google akan merekomendasikan, oh, ini nih ada sepatu-sepatu yang bagus nih di tahun 2020. Google akan merekomendasikan dengan memunculkan website yang paling relevan gitu, website yang direkomendasikan oleh Google gitu teman-teman ya. Misalnya website A, website B, website C, website D gitu, website E gitu. Misalnya website 12345 ke 12345. Nah, di situ orang yang tadinya cari sepatu di Google gitu, Google ngerekomendasiin, itu biasanya akan yang sering terjadi itu adalah baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga.
Baris keempat, kelima, dan seterusnya itu sebenarnya makin bawah makin jarang ya temennya jadinya klik. Tapi yang paling utamanya itu adalah baris 1, 2, 3 gitu. Itu yang bener-bener kita udah bener-bener optimal gitu di website kita ya teman-teman ya. Nah, jadi konten yang baik ini adalah konten yang pertama adalah konten yang dicari orang dan konten yang dapat di screen-nya hilang ya. Oke, sebentar ya. Saya coba scrolling pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan bisa saya jawab dan sudah saya jelaskan. Sepertinya saya nggak harus jawab lagi. Karena nanti sebenarnya ini ada siaran ulangnya juga ya teman-temannya di YouTube-nya Tupai by Bisai. Oke, sekarang saya lagi share screen dulu ya. Oke, teman-teman ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Saya coba close dulu. Soalnya yang share screen ini saya dari PC. Suaranya saya dari handphone, jadi untuk suara saya masih tetap terhubung. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sepertinya lancar. Bismillah. Nah, kita ulang lagi dari yang SEO on page. SEO on page dan di sini adalah bagian navigasi website. Nah, jadi di sini kita harus membuat navigasi kita itu semudah mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya secara globalnya itu kan ada header, ada body, ada footer. Nah, di situ kan secara umumnya ya teman-teman ya atau secara globalnya. Tapi biasanya sekarang sudah dimodifikasi lagi ya teman-teman ya, ada imbuhan-imbuhan yang mendukung untuk menarik website itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah kita mulai bahasnya dari header. Nah, untuk yang dari header, ini biasanya sudah tersusun ya teman-teman ya. Yang di sini adalah yang di awal itu adalah home-nya ya teman-teman ya. Home-nya, terus ada informasi, terus ada produk gitu. Nah, di sini ada home. Misalkan setelah home misalkan di sini ada produk. Nah, di produk di sini ada page down nanti. Misalnya produk 1, produk 2, produk 3, misalnya home. Terus ini adalah produk. Nah, produknya ini adalah produk 1 itu adalah misalnya kita jual sepatu nih ya teman-teman ya. Produk 1 adalah jenis-jenis atau sepatu Nike gitu. Terus yang kedua, produk kedua adalah jenis-jenis sepatu yang sepatu futsal gitu atau sepatu yang lainnya gitu, kategori dari masing-masing produk kita ya untuk background-nya. Terus yang berikutnya adalah informasi mengenai website kita atau instansi atau perusahaan kita. Terus yang berikutnya adalah kontak gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa imbuhan-imbuhan lagi yang di luar ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang benarnya. Tapi yang benarnya adalah yang penting itu atau core dari informasi tersebut atau menu yang pentingnya itu berada di bagian yang benar-benar posisinya itu nyaman gitu dilihat oleh user ya teman-teman ya. Nah, yang alasan itu adalah contohnya seperti ini. Di produk. Nah, dalam produk ketika background itu ada home, kontak dan yang lain sebagai macamnya gitu. Terus informasinya di mana, background-nya di mana, posisinya itu tidak teratur dan tidak terstruktur ya teman-teman ya. Itu adalah yang kurang tepat. Jadi posisi yang tepat adalah posisi yang dapat dijangkau dan dapat dilihat oleh user-user yang baru join ke dalam website kita ya teman-teman ya. Jadi di situ kan ketika kita masuk nih ke dalam suatu website, otomatis kan kita pertama kali kita masuk ke dalam website tersebut, kita kan nggak tahu kan isinya apa, posisi ini di mana, posisi itu di mana. Nah, itu buatlah semudah mungkin dan sesimpel mungkin gitu agar dapat dimengerti oleh gitu. Terus yang berikutnya adalah penempatan button. Nah, terkadang ada beberapa website yang penempatan buttonnya ini tersembunyi gitu atau mungkin kecil banget gitu ya teman-teman ya, sehingga tidak terjangkau oleh user gitu atau bahkan user sampai ngeklik nge-refresh lagi gitu karena nggak menemukan button yang dia cari gitu, misalnya untuk button back, next dan sebagainya gitu nggak ditemukan oleh user, sehingga user itu akan merasa tidak nyaman juga gitu. Nah, yang berikutnya adalah body. Nah, untuk yang body ini kan isinya konten atau informasi produk-produk kita.
Yang berikutnya footer itu informasi mengenai biasanya ada alamat dan jalan-jalan alamat dan informasi yang lebih ke arah ini ya teman-teman ya, instansi kita. Terus navigasi yang bagus adalah navigasi yang mudah dimengerti oleh user. Nah, di sini ada yang kurang nih, oleh user dan Google gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Mas, sekarang kita masuk ke SEO user betah berlama-lama. Nah, apa sih user bisa betah berlama-lama gitu? Nah, di sini tergantung konten juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya konten kita udah bagus, navigasi kita udah bagus, jadi user akan betah berlama-lama berada di website kita gitu. Ketika website nyaman, user akan betah berlama-lama berada di dalam website tersebut, yang akan nanti terjadi kenaikan traffic dan Google akan merekomendasikan website tersebut atau website kita ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, user-user ini udah betah nih di website kita. Terus user-user ini udah betah nih di website kita. Terus kemudian konten-konten kita juga udah bagus gitu dan emang konten-konten yang dibutuhkan oleh user ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah navigasinya juga nyaman gitu ya, nggak ribet gitu. Di sini user akan betah berlama-lama di website kita sambil ngebaca konten atau melihat informasi-informasi yang ada di website kita. Di situ akan terjadi kenaikan traffic ya teman-teman ya, yang dimana nantinya akan Google akan merekomendasikan website kita di halaman satu Google gitu. Misalnya contohnya seperti ini, kalau misalnya terjadi pengunjung yang bagus dan berlama-lama di dalam website kita, di situ Google akan merekomendasikan. Misalnya yang warna biru ini adalah saya contohkan adalah ini adalah website kita ya teman-teman, atau website yang sedang kita kelola. Terus yang di bawah-bawahnya itu adalah website kompetitor. Nah, oke, yang berikutnya adalah SEO on page. Masih di SEO on page. Website mudah dimengerti oleh mesin pencari. Nah, kalau yang tadi kita bicara mengenai website dapat dimengerti dan dapat mudah dipahami oleh user gitu. Nah, sekarang website yang dapat dimengerti oleh mesin pencari. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Ini ada dua contoh. Ini yang benar dan ini ada yang salah. Nah, website yang dapat dimengerti oleh Google adalah website yang benar-benar isi file ataupun sintak ataupun codingannya itu seperti ini. Ketika website scaling gitu keseluruhan website kita, Google di sini akan cari dulu nih berdasarkan indeks dari website kita. Misalnya di sini adalah pasti kan index.php atau apa gitu. Terus yang di sini kan domainnya kan dilihat oleh Google tuh kan. Pasti domainnya dulu. Google akan melihat nih domainnya. Oh, domainnya ini. Terus setelah masuk nih ke dalam indeksnya, Google akan masuk lagi ke lebih dalamnya lagi. Terus ke kategori, misalnya kategori.php gitu. Terus dari sini Google akan masuk lagi ke makanan. Dari kategori nanti dibagi lagi nih. Di sini ada beberapa menu ya, ada kategori, ada yang lain-lain. Saya kasih contohnya satu, kategori.php. Nah, dari kategori.php masuk lagi nih ke file yang berikutnya. Ada kategori makanan.php, minuman.php atau dessert.php atau sejenisnya ya teman-teman ya. Ini misalnya makanan, di sini saya hanya memberikan contohnya saja. Terus setelah ini kan file-filenya ya teman-teman ya. Ini kan file-filenya. Terus yang berikutnya adalah ke judulnya gitu, ke codingannya gitu. Nah, pada codingannya di sini adalah misalnya if judul gitu, bukan JDL gitu. Terus di sini if deskripsi gitu, bukan is des gitu. Nah, contoh yang salahnya adalah seperti ini. Index.php, terus ketika masuk ke file yang berikutnya itu adalah cut gitu. cut.php, terus k1.php, k2.php, k3.php gitu. Nah, di sini Google bakalan bingung gitu. Cut ini apa gitu. Akan dirujukan lagi ke kata kunci terusannya gitu. Cut apa nggak tahu saya gitu. Sebenarnya mungkin yang dimaksud dari
sini adalah cut-nya ini mungkin kategori gitu. Ini bener-bener kategori gitu, bukan gitu. Terus yang berikutnya yang harusnya kita tulisnya makanan, minuman, dan dessert, kita malah tulisnya K1, K2, K3 gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke search engine optimization. Oke, kalau yang tadi kita udah bahas mengenai SEO on off page dan SEO on page-nya, sekarang search engine optimization. Google akan memberikan ranking kepada website yang telah dioptimasi. Nah, Google rankingnya dari mana? Banyak ya teman-temannya, mulai dari keywordnya atau kata kuncinya, dari backlink-backlink yang berkualitas, dari referensi-referensi yang dari sosial media, itu juga yang berkualitas juga. Terus pengunjung website gitu yang banyak dan berlama-lama berada di website kita gitu. Terus durasi website tadi pengunjungnya lama gitu. Terus pencarian organik. Nah, ini yang paling Google senengin. Website kita ditemukan dengan pencarian organik ya teman-teman ya. Yang dimana dimaksud pencarian organik ini adalah yang kita bukan mengeklik atau menuliskan URL atau domainnya gitu, melainkan kita misalnya website kita nih ngebahas mengenai, kita tulis misalnya sepatu terbaru Indonesia 2020. Nah, ketika kita cari di mesin pencarian dengan kata kunci itu, nanti website kita yang muncul. Nah, itu pencarian organik yang Google senengin, dan itu nilai trafficnya akan lebih jauh gitu ya, jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah tadi arsitektur website juga. Terus yang berikutnya ketika kita membagikan link nih, ketika kita ngebagikan link website kita kepada teman-teman nih, ada di sini ada yang biasanya tuh ada yang HTTPS gitu, ada yang HTTP aja gitu. Nah, di sini adalah yang direkomendasiin adalah yang Google prioritasin adalah website-website yang sudah SSH gitu, atau website-website yang udah keamanannya itu udah bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, ya kita anggap simpelnya aja lah, kalau misalnya kita ngebahas ke lebih lanjutnya lagi itu di luar pembahasan dari SEO-nya ya teman-teman ya. Nah, kita anggap simpelnya aja lah. Ada itu yang HTTP sama HTTPS gitu. Nah, biasanya yang ada S-nya ini website-website yang keamanannya udah terjaga, udah SSH gitu ya teman-temannya. Itu biasanya sudah include dengan paket yang ditawarin oleh web hostingnya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari nggak hanya dari kata kunci, backlink, pengunjung website, durasi, pencarian organik, arsitektur lainnya, banyak sekali yang sumber-sumber yang bisa menaikkan ranking kita di halaman pencarian Google ya teman-teman ya. Banyak sekali, nggak hanya ini aja, tapi untuk yang langkah awalnya adalah ini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita baru memulai belajar SEO. Oke, kita next. Mengapa harus belajar SEO? Kalau misalnya ditanya, mengapa harus belajar SEO? Kita kembali ke tujuan awal. Tujuan awal kita membuat sebuah website adalah supaya orang-orang banyak berkunjung ke dalam website kita, mendapatkan informasi yang kita berikan gitu. Informasinya dapat dijangkau oleh banyak orang gitu. Itu kan yang tujuan utama kita adalah seperti itu. Jadi semakin besar pengunjung, di sini akan otomatis semakin besar transaksi juga. Jadi kalau misalnya website kita buat terus kita anggurin gitu, bikin konten aja gitu tanpa kita optimasi gitu, konten-konten kita juga kita nggak optimasi gitu, kita nggak masukkan keyword-keyword yang relevan gitu, di situ ya otomatis mungkin sesekali aja website kita akan trending ketika benar-benar informasi itu gak sengaja kejangkau ke banyak orang gitu. Tapi dengan adanya teknik SEO, website kita akan lebih mudah lagi dijangkau oleh lebih banyak orang ya teman-teman ya. Jadi semakin besar pengunjung, otomatis semakin besar juga transaksinya ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah website yang bagus tidak muncul ke halaman pencarian Google. Nah, di sini ada beberapa faktor mungkin
Di sini mungkin bagusnya menurut siapa? Menurut kita mungkin bagusnya atau menurut teman kita gitu. Tapi menurut Google belum tentu bagus ya teman-teman ya. Karena di mata user dan di mata Google itu berbeda ya teman-teman ya. Website di mata user dan website di mata Google itu berbeda. Website yang di mata Google adalah website yang sesuai dengan prosedur engine atau mesin pencarian Google ya teman-teman ya. Nah, apakah sudah dipastikan sudah terlihat bagus? Ini sudah terlihat bagus oleh user atau Google-nya juga udah terlihat bagus gitu kayak dari tadi, dari arsitektur websitenya, dari website kita udah aman atau belum gitu, website kita udah cepat atau belum gitu. Terus yang berikutnya adalah apakah sudah sesuai keinginan? Ini sudah sesuai keinginan siapa gitu? Sudah sesuai keinginan user atau sudah sesuai dengan keinginan Google gitu ya teman-teman ya. Yang bagus adalah keinginan user sudah sesuai, keinginan Google sudah sesuai juga ya teman-teman ya. Apa keyword yang ditargetkan sudah sesuai. Nah, di sini mungkin websitenya bagus aja nih, tapi kenapa pengunjungnya sepi? Mungkin keyword-keywordnya kita belum target gitu ya teman-teman ya. Terus apakah konten sudah SEO friendly? Atau mungkin websitenya sudah SEO friendly? Maksudnya mungkin yang di sini adalah lebih ke arah responsifnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini pengguna gadget atau pengguna handphone atau pengguna tablet, handphone lah gitu. Handphone paling banyak banget gitu. Mungkin hampir semua orang mempunyai handphone Android atau iOS, di mana bahkan satu orang bisa satu atau dua handphone sekaligus gitu. Jadi ketika kita mencari informasi, kita ngetikkan ke Google, rata-rata sekarang orang sudah menggunakan handphonenya masing-masing gitu. Jarang sekarang udah mungkin masih banyak juga, tapi kalau misalnya kita dilihat secara sekilas gitu di umum gitu, otomatis orang lebih banyak mencari melalui handphone gitu informasi-informasinya. Di apakah bagusnya website kita udah bagus ketika kita di komputer gitu, kalau misalnya di handphone kita malah jadi bingung gitu. Nah, jadi itu benar-benar harus kita perhatikan juga ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah ini fakta. Kenapa sih kan tadi kan mengapa kita harus belajar dari belajar SEO gitu. Nah, di sini adalah fakta internet ya teman-teman ya. Pengguna internet meningkat berkali-kali lipat ya teman-teman ya. Terus koneksi internet sekarang sudah bisa diakses di mana-mana. WiFi gratis sudah tersebar di mana-mana. Harga gadget juga sekarang sudah semakin terjangkau ya teman-teman ya. Di sini mungkin koneksi juga udah makin kenceng ya teman-teman ya, makin tahunnya. Mungkin dulu itu ada yang namanya itu koneksi yang 1G gitu, yang dimana itu cuman mengandalkan radio kontrol gitu. Jadi dengan batas tertentu kita bisa komunikasi gitu. Kalau batasnya terlalu itu kita nggak bisa komunikasi. Terus masuk ke 2G yang dimana kita udah bisa ngirim pesan gitu, nggak cuman suara. Terus yang berikutnya adalah awal-awal masuk mungkin di 3G. Nah, kalau teman-teman yang 2000-an, angkatan 2000-an ini ya generasi lahiran di tahun 2000-an ke bawah itu pada saat SMP, SMA itu pasti ngalamin yang namanya itu handphone Symbian. Nah, 3G ini waktu itu bagus banget ini di handphone Symbian dulu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini masuk ke 4G yang dimana internet sudah makin kencang lagi ya. Yang dimana dari 3G ini juga proses pergantian atau proses saya bilangnya mungkin revolusian dari handphone Symbian ke Android ya teman-teman ya, atau ke iOS. Mungkin udah ada dulu handphone Android, iOS, tapi mungkin masih sedikit gitu. Harganya masih mahal gitu. Jadi kaum sultan aja yang punya gitu. Dan sekarang dengar-dengar udah ke 5G ya teman-teman ya. Jadi koneksi internet sekarang udah semakin cepat juga. Tapi kalau untuk 5G sendiri saya belum ngerasain sih kecepatannya siapa, karena emang handphone saya juga nggak mendukung ini ya jaringan 5G. Oke, yang berikutnya adalah yang harus kita pelajarin di SEO. Di sini saya sebutnya role atau Research on Page Link Building Evaluasi. Oke, kita akan coba masuk ke yang pertamanya dulu, research. R, yaitu research keyword, yang dimana di sini adalah dasar berpikir kita ketika kita mau membuat suatu produk atau konten. Nah, di sini adalah saya perumpamakan tanya dan jawab.
yang berarti itu tanyanya itu adalah user, jawabnya itu adalah website kita. Yang seperti sebelumnya saya jelaskan, di sini adalah user yang menanya kepada Google dan jawabannya adalah website kita. Nah, bagaimana sih website kita biar bisa dicari oleh banyak orang gitu? Oleh banyak orang, di sini kita harus benar-benar manfaatkan research keyword gitu. Keyword-keyword yang relevan atau keyword-keyword yang sering digunakan itu kita harus diimplementasikan atau diterapkan ke dalam judul ataupun kategori kita ataupun meta tag kita yang ada di dalam website ya teman-teman ya. Nah, ibaratkan seperti ini ya teman-teman ya. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, saya datang ke suatu sekolahan. Di satu sekolahan itu saya datengin kelas 8A misalnya. Di kelas 8A itu ada wali kelasnya. Saya nanya nih ke wali kelasnya atau saya nanya nih ke Google-nya. Mohon maaf Ibu, selamat siang. Untuk yang ranking 1 di sini siapa ya Bu ya? Oh, ternyata yang ranking 1 adalah, kata si wali kelas itu adalah, oh yang ranking 1 di kelas ini adalah si Rizky misalnya. Oh si Rizky, oke, jadi si ibu itu merekomendasikan si Rizky yang ranking 1. Jadi saya adalah sebagai user yang nyari orang yang ranking 1 di kelas 8A. Si ibu itu atau si Google-nya merekomendasikan si Rizky yang ranking 1 di Google atau berada di halaman 1 Google. Di ranking halaman 1 dan di baris pertama juga. Terus kemudian dari situ, kenapa Rizky bisa ranking 1? Ya mungkin karena ada, kan kalau misalnya di sekolah kan ada beberapa pelajaran gitu kan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika gitu, ada TIK gitu kan misalnya, ada IPA, ada IPS gitu misalnya. Nah dari situ Rizky banyak nih, Rizky mengoptimasi nih, Rizky belajar optimal nih, Rizky belajar optimal, matematikanya Rizky belajar optimal, bahasa Inggrisnya Rizky belajar optimal, bahasa Indonesianya Rizky belajar optimal, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya juga Rizky belajar optimal. Rizky pelajarin semuanya dengan optimal gitu. Maka di situ Rizky mendapat nilai yang tinggi. Nah, begitu juga dengan website gitu ya. Link building kita optimal, keyword kita optimal gitu. Terus speed dari website kita optimal juga. Sama juga seperti Rizky tadi gitu. Ketika nilai-nilai optimalnya itu dikalkulasiin jadi 1 dan nilainya menjadi tertinggi di kelas gitu. Begitu juga dengan teknik SEO. Ketika nilai-nilai dari masing-masingnya itu bagus gitu ya teman-teman ya, dikalkulasikan oleh Google, di situ akan di ranking oleh Google, nilainya akan menjadi ini ya, jadi direkomendasikan oleh Google ya teman-teman ya. Website kita akan menjadi ranking 1 di Google. Oke teman-teman ya, saya minta break dulu 1-3 menit, mau ambil minum dulu, sorry. Oke, yang berikutnya adalah tools-tools yang saya rekomendasikan untuk research keyword. Di sini ada Google Suggest, Google Keyword Planner, dan Google Trend. Masih banyak lagi ya teman-teman ya, Google tools research keyword untuk kita pelajarin. Tapi kalau misalnya kita baru memulai SEO, di sini saya menyarankan Google Suggest, Google Keyword Planner, dan Google Trends ya teman-teman ya. Nah nanti kita akan coba pelajarin secara singkat gitu. Kita akan ulas apa itu Google Suggest, Google Keyword Planner, dan Google Trend. Oke, kita masuk ke Google Suggest. Nah, untuk Google Suggest, ini adalah kita misalnya mengetikkan kata kunci sepatu gitu. Terus yang berikutnya adalah akan muncul nih biasanya kata kunci terusannya, yaitu sepatu wanita, sepatu Vans, sepatu Converse, sepatu Adidas, sepatu Nike. Nah, kenapa muncul seperti ini? Ini merupakan kata kunci yang sering dicari oleh orang ya teman-teman ya. Kata kunci yang sering dicari oleh orang. Jadi kata kuncinya akan sering muncul di sini ya teman-teman ya. Terusnya, kalau misalnya kita lihat di paling bawah gitu, atau kadang di sampingnya gitu, itu biasanya ada penelusuran terkait. Nah, ini juga bisa kita jadikan keyword-keyword yang kita gunakan gitu di judul kita ataupun di deskripsi kita. Misalnya sepatu
Misalnya di sini ada sepatu cowok 2019, sepatu slip on pria gitu, sepatu murah, sepatu sekolah. Ini kita bisa gunakan gitu. Mana saja yang bisa kita gunakan gitu. Ini bisa semuanya, bisa kalian filter gitu. Tapi ini ya, sebelum kita gunakan gitu, kita harus ini dulu gitu. Produk kita apa gitu. Produk kita apakah kita punya produk semuanya gitu. Kalau misalnya kita mempunyai produk semuanya, nggak masalah kita gunakan semuanya. Tapi kalau misalnya produk kita adalah sepatu ini gitu, sepatu pria gitu, kita masukin kata kunci sepatu wanita gitu, di situ orang akan tersesat gitu di dalam website kita. Orang-orang akan malas lah, saya cari kata kunci, saya carinya sepatu wanita, muncul sepatu pria semua di sana katanya. Nah di situ, jadi usahakan keyword-keyword atau judul ataupun konten harus sesuai dengan produk yang kita punya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa filter lagi gitu kita bisa pilih lagi kira-kira mana sih kata kunci yang cocok dengan produk kita. Cara memilihnya adalah kita apa gitu. Misalnya produk kita adalah sepatu futsal, ya udah kita ambil kata kunci dengan sepatu futsal. Mungkin sepatu sneakers, sepatu bola gitu, sepatu futsal es gitu. Itu juga boleh ya teman-teman ya. Berikutnya adalah pencarian dengan kata kunci yang sama dengan kata tambahan jual. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada contoh kata kuncinya itu jual gula merah dan gula merah. Yang di sini adalah jual gula merah, yang di sini adalah gula merah. Nah, kalau kita lihat kayak Tokopedia, Shopee, terus Lazada, Beli-beli, dan yang lainnya ya, atau resource. Oke, kita lanjut lagi dari sini. Nah, dari Google Suggest, di sini kan biasanya direkomendasikan. Di sini ada dua kata kunci, yaitu kata kunci jual gula merah dan kata kunci dengan gula merah. Nah, yang ini adalah kata kunci jual gula merah. Nah, kalau misalnya kita manfaatkan kata kunci jual, terus kata kunci harga, itu biasanya sudah dikuasain oleh apa ya? Kalau sekarang tuh udah dikuasain oleh marketplace ya teman-teman ya, kayak toko online yang ada di website yang kita kenal gitu ya, kayak contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada itu marketplace yang udah terkenal ya teman-teman ya. Jadi saingannya itu susah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan kata kunci jual atau jual aja gitu, otomatis yang muncul adalah mungkin ada beberapa marketplace yang muncul gitu, tapi kita masih ada kesempatan nih untuk website kita berada di halaman atas juga ya teman-teman ya, dengan menggunakan kata kunci tidak jual, bukan tidak jual sih, maksudnya jualnya itu kita hilangin gitu, gula merah. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau jualan website gula merah gitu. Di situ kita nggak cuman posting jualan-jualannya aja ya teman-teman ya, tapi kita juga semaksimal mungkin kita juga posting juga artikel-artikel yang ngebahas mengenai gula merah gitu. Misalnya kita bikin postingan nih di website kita mengenai gula merah. Contohnya seperti ini. Kita buat artikel yang ngebahas cara buat kolak menggunakan gula merah gitu, atau cara buat puding menggunakan gula merah gitu ya teman-teman ya. Itu resep puding menggunakan gula merah gitu. Nah, di situ kita bisa ada sedikit saingan gitu, atau sedikit lonjakan dari SEO yang udah berpengalaman. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih website marketplace itu menguasai mesin pencarian Google gitu? Sebenarnya banyak faktor ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin dari konten yang ada di marketplace gitu, itu sangat banyak jumlahnya. Konten
dan kita tidak sebanyak marketplace. Pengunjung, dari pengunjung marketplace mungkin menang banyak gitu. Dari kita kurang banyak gitu ya. Yang website kita kurang banyak dibandingin dengan marketplace gitu. Mungkin kalau misalnya sini, kalau di marketplace mungkin dia SEO-nya itu punya tim sendiri. Mungkin bisa puluhan tim SEO-nya aja nih ya. Mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan gitu untuk tim SEO-nya gitu. Sehingga dia benar-benar mengoptimalkan per halaman yang ada di websitenya gitu, bukan mengoptimalkan websitenya aja gitu. Jadi benar-benar optimalnya itu benar-benar optimal gitu. Nah sebenarnya kita bisa aja gitu setara dengan marketplace ya, asalkan apa ya, kemampuan kita juga atau analisis kita juga bisa setara dengan marketplace gitu. Berarti kita nggak akan bisa, misalnya nggak akan bisa sih ya, pasti bisa sih ya, pasti bisa gitu, asalkan kita seimbang gitu, kekuatan yang marketplace punya dengan kekuatan yang kita punya itu seimbang, pasti kita bisa ngalahin marketplace gitu. Masalahnya kekuatan yang kita milikin sekarang seimbang atau tidak gitu dengan marketplace. Nah solusinya adalah seperti ini, kita nggak usah ngalahin marketplace-nya, tapi kita berbarengan aja gitu dengan marketplace-nya. Misalnya contohnya kita jualan gula merah gitu, kita bisa jualan gula merah di website kita, atau kita jualan sepatu, kita bisa jualan sepatu di website kita gitu. Tapi selain kita jualan sepatu di website kita juga bisa jualan sepatu di marketplace gitu, yang dimana di marketplace itu kita bisa cantumkan juga nih di deskripsi link website kita gitu, visit my profile gitu misalnya. Jadi sebenarnya marketplace ini banyak faktor ya teman-teman ya. Kenapa dia berada di halaman 1 Google dan menguasai halaman 1 Google? Faktor yang pertama adalah banyaknya user, banyaknya pengunjung, banyaknya user. Jadi website marketplace itu emang dibuat dan dirancang dan didesain senyaman mungkin dan user bisa betah berlama-lama, seakan-akan user itu emang berada di pasar beneran gitu. Nah jadi seperti ini, semakin banyak user yang masuk ke dalam website marketplace gitu, maka di situ otomatis marketplace juga trafficnya akan naik, dan semakin lama durasi kita berada di website marketplace gitu, di situ juga otomatis website marketplace durasinya akan naik gitu. Dan tidak hanya itu, marketplace banyak mendapatkan backlink gratis gitu, atau rekomendasi gratis gitu dari sellernya gitu, dari resellernya gitu ya. Misalnya seperti ini, saya punya nih toko di Shopee atau Tokopedia atau Lazada nih. Nah di situ saya kirim nih linknya nih. Ini adalah link toko Shopee saya, ini adalah link toko pedia saya, ini adalah link toko Lazada saya. Saya bagikan nih di sosial media saya gitu. Otomatis orang-orang bakal ngeklik di situ. Di situ dia marketplace raksasa itu banyak sekali mendapat ini apa ya, referensi atau backlink secara gratis dari user-usernya gitu ya teman-teman ya. Nah di situ kalau misalnya kita lihat dari user marketplace aja gitu kan, itu kan pasti yang datang per hari itu kan nggak cuman ratusan orang gitu ya, mungkin bisa ribuan atau puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu orang gitu per harinya yang berkunjung di website marketplace itu ya teman-teman ya. Jadi otomatis traffic mereka akan jauh lebih tinggi dibandingin traffic kita. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita mengalahin marketplace itu mungkin aja, tapi ya susah gitu. Tapi kita nggak usah ngalahin gitu, kita berdampingan aja atau berbarengan aja dengan marketplace itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah Google Keyword Planner. Saya bahas dulu sekilas mengenai Google Keyword Planner dan Google Trends. Nanti kita akan coba masuk ke tutorialnya. Nah, untuk di Google Keyword Planner, ini
dia berada di Google Ads teman-teman ya sebenarnya. Ini untuk saat ini fitur ini masih gratis, tapi nggak tahu saya beberapa tahun yang akan datang itu dengar sih akan berbayar fiturnya. Tapi untuk saat ini masih gratis. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah Google Keyword Planner ini untuk memaksimalkan untuk mengoptimalkan kata kunci atau keyword yang ada di dalam website kita. Nah, di sini dia ada dua pilihan ya. Ada temukan kata kunci baru atau dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih kata kunci yang kompetitor kita biasanya gunakan ya teman-teman ya. Di sini ada ya. Di sini ada, nanti kita akan coba masuk ke tutorialnya. Nah, di sini juga ada kata kunci, terus ada postingan, tingkat postingannya, terus ada penayangan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di tutorialnya setelah yang ini. Nah, yang berikutnya adalah Google Trends. Nah, Google Trends ini adalah kita mencari produk-produk yang sedang trending ya teman-teman ya, yang sedang trending. Nah, di sini enaknya adalah dia menghasilkan menampilkan grafik yang dimana grafik ini kita bisa lihat nih tingkat penjualannya rendahnya kapan di bulan apa, tingginya di bulan apa, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba sedikit ulas mengenai Google Suggest, Google Trend ya. Google Suggest kayaknya teman-teman udah pada bisa juga nih. Nih, Google Suggest adalah Google yang di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya di sini, kalau misalnya saya ngetikkan di sini, ini kurang relevan karena kenapa? Karena di sini adalah banyak chat dan history yang udah pernah saya klik. Jadi otomatis yang muncul di tempat kita adalah yang sering kita klik gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk netralnya gimana? Teman-teman bisa hapus chat atau historinya, atau juga teman-teman bisa yang pakai yang ini ya teman-teman ya, atau bisa kita sebut dengan mode samaran gitu. Nah, misalnya di sini adalah saya mencari kata kunci dengan kata kunci sepatu tadi ya. Nah, kata kunci sepatu. Di sini adalah sepatu yang kata kunci terusannya adalah Shopee. Mungkin kenapa Shopee muncul? Ada kemungkinan di sini Shopee banyak sekali menjual sepatu-sepatu yang murah dan bagus gitu, dan banyak diskonnya juga mengenai sepatu gitu ya. Terus kalau misalnya kita klik gitu, kasih satu spasi lagi, di sini adalah yang ini yang saya screenshotin tadi ya. Ada sepatu wanita, sepatu fans, sepatu conference gitu. Nah, di sini juga sebenarnya ini kan di Google ya. Terus kalau misalnya di Opera gitu, terus kalau misalnya di Safari gitu, atau di yang lainnya gitu, itu sebenarnya nggak akan jauh beda. Ya paling beda-beda dikit lah, paling beda posisi aja. Mungkin yang di atas adalah sepatu Adidas gitu, sepatu wanitanya di bawah gitu. Paling beda-beda sedikit aja. Nah, inilah yang dinamakan Google Suggest. Nah, kita bisa seleksi atau kita bisa pilih nih kata kunci atau keyword yang di sini. Keyword yang di sini yang sekiranya cocok dengan produk kita. Terus kalau misalnya kita klik, terus kita pilih yang di sini di bawah. Nah, di sini juga orang lain juga menelusurin. Jadi yang ini yang dimaksudnya orang lain juga menelusurin ini. Nah, di sini ada nih sepatu futsal Lazada, sepatu futsal yang ini, sepatu futsal yang bagus, sepatu futsal original. Nah, kita bisa ambil kata kunci ini juga. Nah, oke. Terus yang berikut ya adalah Google Trends ya teman-teman ya. Google Keyword Planner-nya nanti setelah Google Trends ya teman-teman ya, karena pembahasan di situ akan sedikit lebih panjang. Nah, untuk Google Trends, teman-teman tinggal ditulisin aja gitu di sini Google Trends. Terus kita buka nih Google Trends. Nah, ini adalah tampilan dari Google Trends ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan kata kunci atau apa ya, barang ataupun produk yang kita targetkan. Misalnya, di sini saya mengetikkan baju batik misalnya. Saya buka penelusuran mengenai baju batik.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih trendingnya. Mulai dari 12 bulan terakhir, 1 jam terakhir, 4 jam, 1 hari, 7 hari, 30 hari, kan teman-teman bisa juga mengcustom mau mau ngambil datanya itu dari mana gitu, dari bulan berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal bulan tahun berapa sampai tanggal bulan tahun berapa juga gitu, atau teman-teman bisa nentuin mau di tahun berapa ngambil datanya gitu, atau misalnya saya tentuin di tahun 2019 misalnya. Saya klik OK di tahun 2019 dengan kata kunci Google Batik. Dengan kata kunci baju batik di tahun 2019. Kita bisa lihat nih, di sini Januari, April, Agustus, Desember, September kan di sini. Nah, baju batik di sini dia ada puncaknya di bulan ini, di bulan Agustus. Kalau misalnya kita lihat apa ya? Mungkin satu lagi temennya itu baju. Kalau kita lihat baju batik dengan baju muslim, oke, kita ambil data yang terbaru aja. Ya, biar lebih real. 12 bulan terakhir. Nah, kalau misalnya kita lihat baju batik dengan baju muslim di 12 bulan terakhir. Berarti sekarang tanggal 5 bulan 11 2020, 12 bulan terakhirnya itu ya datanya. Nah, di sini dari 10 November sampai 16 November, terus grafiknya di sini. Di sini mengalami penurunan nih. Mengalami penurunan. Oh, oke. Ini karena mungkin apa ya? Waktu ini wabah ya teman-teman ya, terjadinya wabah. Di sini di April ini mengalami penurunan grafiknya. Oh ya, kalau misalnya kita ambil yang belum wabah aja ya, belum terjadinya wabah, itu anggap kita ambil di tahun 2018. Nah, ini adalah terjadi pasar normalnya ya teman-teman ya. Di sini ada kenaikan di bulan Mei gitu. Di bulan 27 Mei Juni 2013. Nah, kira-kira 27 Mei 2018 ini nih mendekatin hari apa ya teman-teman ya. Kita bisa cek nih di Google-nya. Dari tahun 27 Mei 2018. Kita cek di kalendernya 27 Mei 2018. Kira-kira ada hari besar apa di sana? Nah, di sini mungkin ada hari raya Waisak, terus ada hari besar yang lainnya. Di sini ada kemungkinan orang mau beli ini karena ini kurang jelas ya teman-teman ya. Oke, saya jelasin aja. Mungkin di sini baju batik itu peningkatan mungkin menjelang acara-acara yang banyak diminatin gitu. Misalnya kayak musim ini ya, misalnya kayak lagi setelah Lebaran nih. Setelah Lebaran itu biasanya suka banyak nih baju batik nih. Di situ pasarnya karena setelah Lebaran itu biasanya kan banyak nih orang-orang yang menikah setelah Lebaran gitu. Nah, kalau misalnya baju muslim itu naiknya itu ketika bulan puasa sampai Lebaran gitu kan. Nah, itu penjualan baju muslim itu lebih deras ketika pada saat bulan puasa dan Lebaran. Di sini kita bisa lihat trennya ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita ulang lagi, nggak hanya ini ya, nggak hanya baju batik dan baju muslim, tapi kita juga bisa lihat marketplace atau kompetitor kita gitu. Tapi yang jelas sudah memenuhi standar minimal Google Trends-nya ya pengunjungannya. Misalnya di sini kita lihat Tokopedia. Terus yang berikutnya adalah Shopee. Terus yang berikutnya adalah Lazada. Dan kita bisa tambah kata kunci lagi ya. Nah, dari ketiga ini, yang paling tinggi adalah yang merah ini. Nah, ini ditandain simbolnya merah.
dan yang ini adalah kuning dan biru dengan kuning, toko hijau dengan toko biru ini sama gitu, seimbang. Dan rata-rata kalau misalnya kita lihat nih penjualannya di Tokopedia, di Shopee dan di Lazada, itu grafiknya itu hampir sama ya teman-teman ya. Ketika di sini naik gitu kan, di Lazada naik, di Shopee juga naik, di Tokopedia juga naik ya teman-teman ya. Terus di sini juga sama ya teman-teman ya. Ketika naik sama. Hanya saja yang ngebedain adalah tingkat pengunjungnya ya teman-teman ya. Nah, terus kita coba ulang lagi. Misalnya kita cari sepatu misalnya, sepatu olahraga, sepatu bola. Di sini sepatu bola dengan sepatu futsal gitu. Nah, di sini trennya juga sama ya teman-teman ya. Naik turunnya grafiknya sama, ketika naik, ketika turun itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, terkadang kita kalau misalnya melihat Google Trend, kita hanya melihat ininya saja. Padahal di bawah ini itu ada beberapa lagi informasi-informasi lainnya ya teman-teman ya. Nah, kayak misalnya di sini. Di sini adalah sepatu futsal dengan sepatu bola. Di sini yang banyak dikunjungin itu yang banyak dicari di mesin pencarian Google itu dari Maluku Utara. Berarti target pasar kita bisa targetkan Maluku Utara atau Gorontalo atau Sulawesi. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat presentasinya, ini 21% yang warna merah. Yang warna merah tadi apa? Sepatu futsal, dan yang warna biru itu adalah sepatu bola. Kita bisa lihat presentasinya, dan kita juga bisa lihat wilayah-wilayah berikutnya. Nah, wilayah-wilayah berikutnya kita bisa targetan untuk di keyword kita, ataupun di keyword kita bisa jadiin kata kunci, ataupun kita bisa jadiin target media promosi kita kemana saja. Kita bisa lihat berdasarkan wilayah-wilayah yang ada di sini. Nah, terus yang berikutnya adalah query yang terkait gitu. Nah, query yang terkait adalah seperti ini. Sepatu bola terbaru 2020. Ya, otomatis kan orang kalau misalnya nyari itu di mesin pencarian, itu kan sepatu bola 2020 gitu kan ya teman-teman ya. Itu akan muncul nih keluar. Nah, kata kunci sepatu bola 2020 teman-teman bisa gunakan di produk teman-teman yang emang teman-teman menjual sepatu bola gitu kan, websitenya gitu kan. Oke, terus berikutnya adalah query terkait. Ini query terkait yang warna biru itu sepatu bola. Terus yang di sini adalah query terkait yang ini yang futsal yang warna merah. Terus di sini juga teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan keyword-keyword yang teman-teman targetkan gitu. Datanya juga teman-teman di sini bisa di-download dalam bentuk file CVS. Ini teman-teman bisa gunakan keyword-keyword di sini, produk teman-teman apa, terus teman-teman bisa coba sendiri di sini ya. Terus yang berikutnya adalah Google Suggest udah Google Trends sudah, dan yang berikutnya adalah Google Keyword Planner ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita mau cari nih Google Keyword. Nah, yang berikutnya adalah Google Keyword Planner ya teman-teman ya. Nah, terkadang ketika kita baru belajar cari Google Keyword Planner gitu, kita nggak ketemu-temu ya teman-teman ya. Google Keyword Planner itu gimana? Kalau misalnya kita baru-baru nih. Tapi kalau misalnya kita udah pernah cobanya, pasti gampang ya. Nah, di sini kita ketikkan coba ya Google Keyword Planner. Oh ya, sebelum saya coba, di sini saya juga akan coba ini akan saya coba tutorialin Google Keyword Planner ini registrasinya gimana ya. Soalnya agak sedikit ribet juga emang. Tapi di sini sebelum saya kasih tutorial login ya gitu, sebelum saya kasih tutorial cara daftarnya, di sini saya kasih tahu dulu Google Keyword Planner-nya. Jadi Google Keyword Planner ini ada di Google Ads ya teman-teman ya.
Kita klik ini, terus nanti kita buka di sini nih, buka Google Keyword Planner. Jadi kita harus daftar Google Ads dulu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau menggunakan Google Keyword Planner ini ya. Saya masih ada satu akun lagi, kayaknya bisa saya implementasikan untuk Google Keyword Planner ini untuk tutorial. Oke, sambil kita tunggu koneksi ini kebuka, saya coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Saya coba scrolling pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Google Keyword Planner juga masih loading. Apakah materi dibagikan Kak? Bagus soalnya wah, untuk materi nanti bisa tanyakan kepada ini ya, kepada panitia ya, ke kontak personnya CP Bisai. Beberapa rekomendasi tempat untuk belajar SEO gratis tentunya ya teman-teman ya. Dan apa ya? Ya pokoknya ada di akhir webinar ini saya akan berikan 3 atau 5 situs yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar SEO secara gratis. Apakah bisa digunakan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, lalu tool familiar yang digunakan diantaranya tata cara penggunaannya seperti apa selain Google. Nah, oke. Ini bagus ya teman-teman ya. Jadi SEO ini kalau misalnya kita kutip dari kata S dan E-nya, itu adalah search gitu, mesin pencarian gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, mesin pencarian itu kan tidak hanya di Google saja ya teman-teman ya. Ada juga di sosial media gitu ya. Nah, di situ uh, bisa teman-teman, jawabannya adalah bisa. SEO ini bisa diterapkan di Facebook, di YouTube, di Instagram, di yang lainnya. Bisa, sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Dengan kita menargetkan keyword-keyword yang lebih lanjut. Tapi kalau misalnya untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai SEO untuk Facebook, SEO untuk Instagram, untuk sosial media yang lainnya, itu nanti akan di webinar terpisah ya teman-teman ya, karena ini adalah judulnya webinar SEO untuk memulai mengoptimalkan website. Jadi sebenarnya ini bisa ya teman-teman ya. Di sini juga nanti ada di sini juga ada rekomendasinya untuk belajar mengoptimalkan Facebook ya teman-teman ya. Mulai Facebook yang biasa atau Facebook Ads itu nanti saya akan kasih rekomendasi untuk belajar ini di mana. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Wardani Siregar. Siregar dari ini ya, Medan bukan? Dengan Alam. Oke, Alam juga terima kasih. Terus Mayang, Kak, apakah memungkinkan satu konten website kita dibuatkan SEO keyword lebih dari satu, Kak? Memungkinkan satu konten website kita dibuatkan lebih keyword dari satu? Ya bisa saja ya teman-teman ya, tapi di situ kan kalau misalnya konten atau misalnya artikel atau misalnya produk kan di situ kan ada beberapa keyword-keyword yang kita targetkan gitu teman-teman ya. Jadi bisa aja gitu kita tuliskan keyword-keyword pendukungnya gitu, atau istilahnya saya sebut kata kunci pendukung lah gitu ya. Kalau yang tadi kan ada kata kunci sambungan atau keyword lanjutannya. Nah, ada kata kunci pendukungnya kita bisa terapkan di deskripsinya. Tapi kalau kata kunci yang kita targetkan itu adalah kita terapkan di judul dan di deskripsinya gitu. Untuk kata kunci yang ditargetkan. Tapi tentunya kita harus tulis dengan teknik copywriter ya teman-teman ya, dengan tulis konten ya, bukan kita scrolling keyword-keyword yang udah kita pilih terus kita paste di situ, bukan ya teman-teman ya. Orang-orang malah jadi bingung ya kalau misalnya seperti itu. Jadi keyword yang kita udah cari, yang udah kita seleksi gitu, kita bentuk dalam sebuah konten ataupun artikel ya teman-teman ya. Dan berapa yang disarankan jumlah kata kunci atau keyword?
Kata yang disarankan untuk keyword ini sebenarnya kalau dulu tuh ada ya teman-teman ya, tergantung dari konten kita ya teman-teman ya, tergantung dari produk kita ya. Apakah produk kita ini artikel gitu ya, kita yang ngejual emang tulisan gitu ya teman-teman ya, emang kayak tutorial dan tips gitu, itu bisa kita pakai sekitar 150 sampai 300 kata gitu. Atau misalnya kalau misalnya artikel-artikel yang udah bagus, uh, udah apa ya, udah high class lah biasa saya bilangnya. Itu bisa gunakan artikel 700 sampai 1000 kata yang dimana itu benar-benar untuk mempertahankan user itu berada lama di dalam website kita. Tapi satu ya teman-teman ya, semakin banyak kata atau bahkan sampai ratusan kata, belum tentu orang itu akan berlama-lama juga di website kita gitu. Kalau misalnya konten yang kita tulis ini tidak sesuai dengan orang yang dia cari. Jadi yang bagus adalah sebenarnya bukan dari jumlah katanya, yang bagus adalah dari ketertarikan orangnya gitu, ketertarikan orangnya terhadap konten tersebut. Jadi contohnya seperti ini, saya punya satu konten nih, kontennya paling cuma 100 kata gitu, atau 150 kata gitu kontennya, artikelnya singkat gitu. Tapi di situ orang bacanya emang bener-bener lama, dan di situ juga orang bakal di besok-besoknya akan revisit lagi dan rekomendasi lagi ke temen, dan disitulah yang sebenarnya yang bagus gitu. Artikel yang dapat bermanfaat dan bisa dibagikan oleh orang lain ya teman-teman ya. Jadi jumlah banyak kata gitu, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Yang berpengaruh adalah artikel tersebut itu berguna nggak, bermanfaat nggak oleh orang lain gitu ya. Oke, Google Keyword Planner-nya udah kebuka. Apakah jaringan 5G ini sudah ada di Indonesia, dan jika sudah, apakah hanya HP tertentu yang paling menggunakan? Nah, ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita belajar nih dari jaringan 4G ya, HP-HP yang jaringan yang dulunya 3G gitu, yang dulunya sampai 3G gitu kan, ya dia nggak akan bisa gitu. Ya begitu juga HP-HP yang batas jaringannya itu ya hanya bisa 5G gitu. Dia otomatis nggak bakal bisa menggunakan handphone yang 5G juga. Begitu juga dengan kartu perdananya ya teman-teman ya. Sebenarnya ini untuk HP-HP yang menggunakan jaringan 5G ini sebenarnya hanya HP-HP tertentu aja sih untuk saat ini. Untuk di Indonesia dengar-dengar sih udah masuk ya teman-teman ya, tapi masih jarang gitu ya. Belum banyak gitu. Mungkin di tahun depan ya, mungkin perkiraan di tahun depan mungkin bisa kita nikmatin jaringan di handphone-handphone yang 5G ya. Tapi itu tentunya kita butuh budget juga ya, karena kita harus mempunyai handphone yang berada di jaringan 5G-nya juga. Paling kita bisa menikmatin mungkin dari Wi-Fi-nya gitu kan. Indonesia mungkin masih dalam tahap uji coba ya teman-teman ya. Terakhir di Malaysia sama Singapura dia udah masuk gitu ya. Ya untuk saat ini sih 4G juga masih lumayan kenceng gitu, karena saya sendiri pun sebenarnya belum coba 5G gitu, jadi saya belum tahu banyak mengenai 5G, berapa kecepatannya gitu. Oke. Oke, sekarang saya akan pending dulu pertanyaannya, saya lanjut lagi ke materinya. Oke, jadi di sini adalah Google Keyword Planner ya teman-teman ya. Kalau Google Keyword Planner itu dia ada di Google Ads sebenarnya, Google Ads, ads.google.com sebenarnya ya. Di dalam Google Ads itu ada Google yang namanya Google Keyword Planner. Sekarang toolsnya masih gratis, saya nggak tahu beberapa tahun yang akan datang atau beberapa pekan yang akan datang itu apakah masih tetap gratis atau masih tetap akan berbayar gitu. Nah di sini kita temukan kata kunci baru. Di sini ada dapatkan volume penelusuran dan perkiraan kata kunci. Nah di sini kita buka nih, di sini nih kita pilih salah satu, kan ada dua opsi nih, kita pilih saja salah satunya. Di sini kita masukkan produk, layanan, atau kata kunci. Di sini kita bisa memasukkan nih kata kuncinya, kita bisa masukkan target negara juga, dan bahasa kita bisa masukkan. Di sini yang kata kunci yang saya masukkan adalah misalnya sepatu bola. Nah dari sepatu bola, di sini saya bisa
lihat nih kata kunci yang ngebahas mengenai sepatu bola gitu. Tapi yang enaknya dari Google Keyword Planner di sini, kita bisa nargetkan tidak hanya dengan kunci sepatu bola saja. Misalnya sepatu bola kita targetkan. Ini adalah masukan domain untuk yang digunakan sebagai filter. Nah, kita bisa filter nih. Kalau misalnya kita tulis sepatu bola aja kan mungkin dari seluruh kata kunci yang ada ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa filter. Misalnya kita bisa filter kompetitor website kita. Misalnya kompetitor website kita adalah apa ya, https /kompetitor.com gitu ya, misalnya. Atau misalnya kita bisa iseng-iseng gitu. Misalnya saya buka contoh ini ya untuk contohnya. Nah, di sini adalah saya akan memberikan contoh misalnya Tokopedia. Teman-teman bisa memberikan contoh Tokopedia ataupun Shopee, bebas ya. Nah, di sini ada kata kunci menurut referensi. Nah, ini adalah kata kunci yang digunakan di dalam Tokopedia ya teman-teman ya. Ini juga merek atau bukan merek, olahraga, premium. Ini juga saring kata kunci. Nah, jadi di sini kita bisa buka nih. Untuk saring kata kunci kita bisa buka, maksudnya yang di mana kita bisa melihat nih kata kuncinya. Nah, di sini ada non brands gitu. Ini merek kan. Merek Adidas, Nike, Puma dan yang lainnya. Kalau misalnya kita nggak mau cari merek gitu, kita mau lebih spesifik lagi, ya kita bisa unchecklist aja mereknya. Terus ini juga kita ada nih dari Tokopedia, OLX, Lazada gitu. Nah, kita bisa nih kita saring lagi nih kata kuncinya. Misalnya tadi dari Tokopedia ya. Nah, dari sini conference, merek dan lain-lain. Oke, sebenarnya kita sudah ini relatif ya, teman-teman tinggal pilih sendiri mau putih, mau bekas, mau besi, mau hijau, itu teman-teman bisa seleksi berdasarkan keinginan teman-teman sendiri. Nah, terus yang berikutnya adalah di sini kita bisa lihat nih penelusuran per bulan rata-rata. Nah, penelusuran per bulan rata-rata adalah contohnya sepatu bola. Sepatu bola penelusuran per bulan rata-ratanya adalah ini rata-rata ya 10.000 sampai 100.000. Apa sih yang dimaksud dengan penelusuran rata-rata? Misalnya di sini ada sepatu bola, harga sepatu bola. Nah, yang dinamakan penelusuran adalah seperti ini, sepatu bola. Nah, ini yang dinamakan penelusuran sepatu bola. Terus, nah dari penelusuran di sini di Google Keyword Planner ini, di Google Keyword Planner ini dia otomatis akan mendeteksi nih. Ini satu kali ini. Kalau misalnya kita besok 2 kali, besoknya lagi 3 kali, atau di komputer yang sebelahnya 4 kali gitu. Itu rata-rata penelusuran per bulannya itu adalah 10.000 sampai 100.000 untuk kata kunci bola gitu. Begitu juga dengan kata kunci harga sepatu bola dan kata kunci yang lainnya. Terus di sini ada juga tingkatan persaingannya gitu. Untuk tingkatan persaingannya ini tinggi, jelas. Yang sebelum ketika kita di awal tadi, kalau misalnya teman-teman masih ingat, dengan kata kunci harga itu persaingannya pasti tinggi gitu, karena dia akan dikuasain oleh marketplace gitu ya teman-teman ya, karena mereka udah raksasa gitu. Dengan kata kunci harga, kata kunci jual gitu, itu udah dikuasain oleh marketplace ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah ini pasang iklan, ya, targetkan pasang iklan. Terus ada halaman bagian atas. Di sini teman-teman bisa pelajarin sendiri nanti ketika teman-teman, karena ini bisa dipelajarin sendiri. Kalau yang untuk ini teman-teman bisa tinggal pilih ini terus nanti pelajarin lebih lanjut ya. Nanti saya akan coba yang belum punya akun Google Ads, Google Keyword Planner-nya atau Google Ads-nya, di sini saya akan coba kasih tutorial bikin akunnya, dan ini gratis ya, bikin akunnya. Tapi kalau misalnya kita mau gunakan Ads-nya itu berbayar. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini juga ada nih, kita bisa tambah kata kunci penelusurannya lagi dari sepatu bola. Oke, misalnya, nah udah selesai nih. Kita kira-kira udah selesai nih kata kunci yang kita targetkan itu apa gitu, dan sudah sesuai dengan produk yang kita punya.
Terus kita di sini kita bisa download nih, download kata kuncinya. Di sini kita bisa download dua opsi, ada .cvs dan Google Spreadsheet gitu ya. Nah, di sini saya coba download pakai Google Sheet-nya aja. Download. Nah, untuk ukuran downloadnya ini sebenarnya relatif ya teman-teman ya, tergantung dari kata kunci yang ada gitu. Tergantung dari kata kunci yang ada di sini. Semakin banyak kata kuncinya, ini kan ada 4.000. Ini lumayan lama juga kan. Kan otomatis filenya juga akan semakin berat. Ini udah selesai nih downloadnya nih. Kita buka nih. Kita buka seperti ini. Hapus. Untuk yang ini kita hapus, ini sama ini kita biarin dulu aja. Ini juga kita boleh, atau sebenarnya ya boleh dulu lah. Nah, untuk yang lain-lainnya kita tidak perlu. Nah, sebenarnya ini aja datanya udah cukup ya teman-teman ya. Datanya udah cukup. Nah, yang masih jalan ya. Share screen saya masih bisa ulas sekilas ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa cek nih teman-teman ya di sini. Ini kan banyak ya keyword-keywordnya, sepatu bola, sepatu fans gitu. Di sini kita bisa filter lagi ya teman-teman ya. Dari keyword-keyword yang ada di sini, kita bisa filter lagi kata kunci yang kita targetkan. Setelah kita filter, kita bisa arsipkan untuk bahan ketika kita mau membuat konten atau mau membuat deskripsi sebuah produk kita ataupun mau membuat artikel gitu, kita bisa mengambil kata kunci dari sini ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah ya mungkin itu saja kalau misalnya untuk yang kata kunci dari Google keyword dari Google ini keyword planner. Nah, di sini saya coba akan bikin tutorial cara daftar Google Keyword Planner-nya gimana. Di sini akan saya coba terapkan. Oleh teman-teman yang misalnya yang mau bareng nih bikinnya, boleh sekarang juga. Kalau misalnya ada kendala nanti bisa lihat juga sih cuplikan siaran ulang dari ini ada di YouTube-nya Tupai by Bisa AI. Oke, di sini saya harus logout dulu nih. Jangan di sini nih. Nanti akun-akun semua akun yang lainnya saya logout semua. Google Keyword Planner. Nah, ini adalah tutorialnya untuk Google Keyword Planner. Oke. Kita buka Google Keyword Planner-nya, terus kita buka di sini, login dengan akun, saya pakai akun ini. Ini kalau nggak salah belum masuk ke ini deh, saya daftarin Google Ads. Nah, ya belum. Nah, dari sini kita bisa cek nih konfirmasi baris Anda. Negara Indonesia, ini Indonesia, mata uang Indonesia, ya kirimkan saya tip promosi dan jadi ini bisa ada dua opsi, bisa tidak, bisa ya. Tapi kalau saya lebih pilih ya gitu, karena di sini kita punya dapat tips dari Google Ads-nya gitu mengenai performa, promosi dan yang lainnya itu biasanya akan dikirim melalui email kita ya teman-teman ya. Terus kita buka. Nah setelah itu dari sini, nah dari sini kita buka Google Keyword Planner. Oke. Mulai menjangkau lebih banyak orang. Jadi di sini kita akan isi beberapa form-formnya dulu ya teman-teman ya. Ada data-data yang harus kita isi di sini ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu ini saya coba akan oke. Coba sekarang. Nah, jadi yang untuk Google Ads-nya, ternyata akun ini udah di. Nah, jadi yang untuk Google Ads-nya itu kita skip aja ya teman-teman ya. Kita skip aja gitu untuk Google Ads-nya gitu. Nah, sebenarnya di sini ada tutorialnya juga ya teman-teman ya. Nah, ayo mulai masukkan kata kunci, dapatkan kata kunci, teroka konsep. Di sini juga ada tutorial-tutorial yang diberikan oleh Google Keyword Planner-nya juga ya teman-teman ya. Jadi sehingga kita dapat mudah dipelajarin. Tinggalkan. Nah, terusnya di sini adalah
bantuan. Nah, di sini adalah bantuan. Nah, biasanya bantuan ini sebenarnya terkadang yang seru ini atau informasi ini jarang sekali diklik oleh orang-orang ya, terkadang diabaikan aja. Padahal di sini banyak sekali informasi-informasi yang penting gitu. Kalau misalnya kita pengen menguasain Google Keyword Planner gitu, karena sini banyak banget informasinya. Oke, karena saya nggak ada akun lagi nih untuk dicoba untuk Google Ads-nya. Mungkin di next webinar ya, masih ada lagi sih kalau nggak salah itu di akhir bulan ini ada lagi webinarnya. Di situ akan saya lebih rinci lagi dan lebih dalam lagi mengenai SEO-nya. Oke, kita masuk aja ke materi berikutnya. Oke, setelah kita tadi belajar mengenai research gitu, yaitu yang dimana ada Google Suggestion, Google Keyword Planner, Google Trends gitu. Nah, ini udah kita belajarin. Terus yang kemudian, bagaimana cara mengisi artikel yang mengandung kata kunci. Nah, di sini kita kata kuncinya kita bisa tuliskan di judul dan di deskripsi kita. Terus kita bisa buat dalam bentuk teknik copywriter SEO yang nantinya akan menjadi konten gitu. Yang konten ini akan dicari oleh banyak orang, ketika orang-orang melihat konten kita, traffic kita akan naik dan kita bisa muncul di halaman pencarian Google ya. Nah, di sini ada dua perbedaannya teman-teman ya. Copywriter biasa dengan teknik copywriter SEO itu sebenarnya ada kemiripan dan perbedaan ya. Kemiripan atau persamaannya adalah ya sama-sama menulis gitu ya, sama menulis. Cuman yang ngebedainnya adalah teknik copywriter SEO adalah yang kita pakai adalah ini ya teman-teman ya, teknik copywriter SEO. Nah, yang ini adalah teknik copywriter yang digabungkan atau dikombinasikan dengan keyword-keyword SEO atau dengan keyword-keyword yang sering muncul di mesin pencarian Google ya, yang dimana nanti akan menghasilkan dari konten ini. Kita udah nulis kontennya, terus jadi konten, terus konten ini akan dapat dengan mudah dicari oleh user, dibandingkan kita hanya menulis saja gitu tapi tidak dimengerti oleh mesin pencarian Google. User akan terus menjangkau ke dalam website atau konten kita gitu. Mungkin user akan dapatnya dari situs-situs yang kita bagikan, itu kan dari kata kunci yang ditargetkan gitu. Oke, yang berikutnya dari mana kita belajar SEO. Nah, sebenarnya untuk yang dari mana belajar SEO, yang pertama adalah pondasi ya teman-teman ya. Kalau belajar SEO ini dari pondasi, saya awalnya pondasinya dulu. Oke, apa sih yang mau kita SEO-in gitu? Apa sih yang mau kita optimalin gitu? Nah, yang mau kita optimalin misalnya adalah website kita. Kalau sosial media nanti beda lagi ya. Misalnya yang mau kita optimalin website kita, pondasinya ini kita harus perkuat dulu gitu. Ketika pondasi kita udah kuat, kita mau mengoptimalisasi sampai tinggi apapun juga enak gitu. Dibandingin pondasi kita nggak kuat, ketika kita mau tinggiin, yang ada nanti roboh gitu di tengah jalan gitu. Jadi yang pertama adalah konsep dasar SEO kita harus benar-benar pelajarin dulu ya teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya itu kalau misalnya kita mau belajar SEO, konsep dasar SEO-nya harus kita pelajari dulu. Masih kecepatan websitenya itu kita pelajarin dulu ya teman-teman ya. Oh ya, untuk melihat kecepatan website ini ada tool ya. Ini coba ada toolsnya, sebentar saya catatan saya dulu. Geometric. Oke, kita ini hapus dulu. Ini juga kita hapus dulu biar koneksinya nggak terlalu keganggu. Nah, dari sini kita bisa ngecek nih kecepatan website kita nih. Mungkin saya akan coba website apa ya? Gula merah tadi ya. Oke, tes. Oke.
Yang berikutnya adalah research keyword ya teman-teman ya, research keyword. Nah, jadi research keyword ini penting sekali sebelum kita membuat konten. Jadi kita jangan bikin konten banyak-banyak dulu kalau misalnya kita belum melakukan research keyword gitu. Kita harus research keyword kita yang kita targetkan dulu. Research keywordnya bagaimana? Produk kita apa dulu gitu. Produk kita sepatu ya kita research banyak-banyak research keyword yang mengenai itu gitu. Kalau produk kita tentang makanan ya kita banyak-banyak research keyword mengenai makanan, yang dimana research keyword itu nanti akan menjadi bank kata kunci kita atau bank keyword bank kita, yang dimana itu nanti bisa kita gunakan untuk membuat konten. Jadi konten-konten kita itu berisi kata kunci dari hasil riset keyword kita ya. Nah yang berikutnya itu on page udah saya jelasin. Terus yang berikutnya itu technical SEO. Terus yang berikutnya itu adalah off-page, terus yang berikutnya adalah link building. Nah, sebenarnya ini yang paling riskan juga ya teman-teman ya. Kalau dulu masih nggak masalah spam link building atau spam backlink itu nggak masalah, tapi kalau untuk saat ini sangat masalah sekali ya teman-teman ya. Ketika kita kena pelanggaran nih, melakukan spam ini, melakukan spam backlink, di situ kita harus harus menghapus-hapusin backlink yang kita udah kirim gitu. Atau kita juga bisa membuat ulang websitenya gitu, atau juga kita bisa mengganti domainnya gitu dengan berganti server ya teman-teman ya. Tapi kan itu kan harus import lagi teman-teman ya. Kita harus benar-benar kita udah optimasi, ternyata selama ini kita udah jauh-jauh, kita udah optimasi nih, udah jauh nih optimasi kita, udah berbulan-bulan nih kita optimasi kita, tapi ternyata karena kita gak mengerti optimasi yang benarnya gimana, itu kita akhirnya malah terjebak ke beberapa suspend ya teman-teman, ke beberapa pelanggaran dari Google atau penalti yang diberikan oleh Google ya. Jadi sebelum kita mengoptimalkan website kita, kita bisa melakukan research dulu. Sebenarnya research juga itu sebenarnya sudah salah satu teknik untuk mengoptimalkan website kita ya teman-teman, yang dimana keyword-keyword itu akan kita gunakan untuk kebutuhan website kita ya. Sebenarnya kalau misalnya belajar SEO itu sampai kapan gitu, belajar SEO itu berapa lama? Kalau belajar SEO itu nggak ada berhentinya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita belajar, misalnya SEO kita berhenti gitu, ya otomatis website kita juga trafficnya akan berhenti juga gitu, akan menurun juga ya teman-teman ya. Bisa jadi website mati gitu, yang hilang dari yang dulunya rame di Google, tiba-tiba hilang dari pencarian Google ya. Jadi kita benar-benar harus bisa menguasai dasar konsep dasar dari SEO-nya itu sendiri sebelum kita lebih jauh lagi gitu. Nah, sebenarnya untuk yang backlink ini mungkin kita akan coba akan buat webinar berikutnya, mungkin saya nggak tahu kapan, nanti teman-teman bisa request aja kepada panitianya Bisai. Nah, terus yang paling penting adalah sebenarnya keyword dan konten gitu. Ketika keyword dan konten kita ini udah optimal gitu, udah bagus gitu, yang bakalan banyak dicari orang lain, di situ akan traffic dan ranking di mesin pencarian Google kita juga akan naik teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi biasanya, atau untuk evaluasi ini kita bisa mengecek melalui Google Analytics ya. Sejauh mana sih? Ini saya ngambil dari Google juga, bukan data pribadi ya teman-teman ya. Ini saya ngambil dari Google. Nah, jadi ini adalah gambaran trafficnya. Jadi dari sini, dari Google Analytics ini banyak sekali ya teman-teman ya. Kita bisa lihat informasinya ya. Kita bisa lihat perkembangan user yang datang ke website kita itu berapa gitu. Misalnya mulai dari berapa pun itu bakal kehitung dan akan kesimpan. Jadi di sini per tanggal itu kesimpan nih berapa yang datang, di jam berapa aja yang datang, di detik berapa yang datang, terus di user itu datangnya berapa lama, itu kita bisa lihat dari Google Analytics ya teman-teman ya. Nah, dari Google Analytics ini kita bisa lihat nih
semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalam website kita. Ini salah satunya adalah Google Analytics. Tapi ada tools yang lain juga yang lebih advance juga ada. Tapi yang saya saranin adalah untuk pakai Google Analytics dulu kalau misalnya kita masih baru-baru ya teman-teman ya. Karena ini mudah digunakan dan tampilannya juga enak ya teman-teman ya. Dan ini juga gratis ya teman-teman ya. Google Analytics ini kita hanya memasukkan file ataupun codingan ke dalam indeks website kita ya teman-teman ya. Oke, yang berikut untuk Google Analytics sih sebenarnya saya rencananya mau ini tadi ya, hari ini tuh mau saya buka juga gitu tutorialnya karena saya nggak ada website yang mau saya jadiin bahan tutorial gitu. Jadi saya mungkin di next webinar kayak teman-temannya saya coba buat dulu website sederhana yang nantinya bisa untuk dijadiin tutorial Google Analytics ya. Soalnya website yang sekarang kan ini ya konfidensial ya sifatnya teman-teman ya. Website perusahaan saya nggak bisa melihat saya tidak bisa melihatkan data-datanya kepada publik ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah tools. Nah, kalau misalnya mau belajar toolsnya toolsnya itu apa aja teman-teman, toolsnya bisa pelajarin ini rank tracker, website auditor, terus SEO Glass, link assistant, ini teman-teman bisa dipelajarin gitu ya. Ini jadi rank tracker ini teman-teman bisa lihat nih ranking yang nomor 1 ke website kita itu bisa dilihat nih ranking berapa gitu, nilainya berapa itu bisa dilihat. Untuk saat ini karena mungkin waktunya udah mau masuk zuhur juga, jadi saya akan skip mungkin di next webinar yang lanjutannya ya di akhir bulan ini teman-teman bisa coba juga. Terus yang berikutnya adalah ini nih, rekomendasi belajar SEO. Nah, kira-kira di mana sih belajar SEO ini? Nah, kalau untuk belajar SEO ini tadi ada yang nanya ya, Bang, di mana rekomendasi belajar SEO? Nah, ini adalah rekomendasi untuk belajar SEO. Jadi yang pertama adalah Google Analytics Academy. Teman-teman bisa akses Google Analytics Academy ini. Di sini dia banyak sekali kurs mengenai SEO ataupun mengenai Google Analytics tersebut gitu. Course-course-nya gratis. Teman-teman bisa akses, tulis aja di mesin pencarian Google Analytics Academy, atau nanti saya bisa kirim linknya setelah ini. Yang pertama itu adalah situsnya Google Analytics Academy. Terus yang kedua adalah Google Digital. Nah, ini juga gratis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa akses juga linknya di sini. Terus yang berikutnya adalah backlink.co. Nah, untuk yang ini, di sini emang di websitenya itu nggak ada ya teman-teman ya. Di websitenya ini nggak ada ngebahas mengenai SEO-nya, tapi materi-materi SEO-nya itu akan dikirim melalui email kita. Jadi kita buka websitenya ini, backlink.com, terus nanti kita masukin aja email kita di sini. Setelah kita masukin, nanti akan ada email-email yang masuk secara berkala gitu. Itu bukan spam ya. Materi-materi mengenai SEO yang masuk ke email kita ya teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya adalah Akademi HubSpot. Nah, teman-teman juga bisa belajar mengenai SEO di sini di Akademi HubSpot. Di sini gratis juga ya teman-teman ya. Gratis juga dan materinya juga banyak banget, kurs-kursnya juga, dan ada sertifikasinya juga kalau nggak salah. Terus yang berikutnya juga ada Facebook Blueprint. Nah, yang tadi yang nanya misalnya SEO di Facebook gitu, teknik SEO di Facebook gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan belajar di Facebook Blueprint. Cuman ini materinya semuanya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oh ya, masih ada satu lagi ternyata. Smart Academy. Nah, untuk Smart Academy teman-teman juga bisa belajar di Smart Academy ini karena ini rekomendasi banget untuk belajar di sini. Ini saya juga belajar di sini dan bisa ngecek ranking website kita juga di sini gitu. Bener-bener kompleks banget di sini
teman-teman bisa belajar di sini juga, dan tentunya media yang belajar berikutnya adalah webinar Bisa AI ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum saya bahas karena waktunya juga terbatas. Jadi di sini coba waktunya juga terbatas. Jadi ada beberapa materi-materi yang saya cut. Oke, ada sekitar 30 menit lagi kurang lebih. Kita akan coba memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang dari YouTube ataupun dari Bisa Tampil yang misalnya mau nanya, bisa silakan langsung tuliskan di silakan langsung tuliskan pertanyaannya di chat publik yang ada di Bisa Tampil ataupun di live YouTube yang ada di channel Tupai by Bisa AI. Dan untuk diskusi setelah webinar ini, teman-teman bisa komentar aja di ini ya, di YouTube-nya Bisai, di YouTube-nya Tupai by Bisai. Nanti kita bisa diskusi bersama di sana ya, di apa ya, di siaran ulang ini ya. Nanti untuk linknya teman-teman bisa tanyakan kepada panitia Bisai. Oke, saya mau coba cek yang dari YouTube-nya Bisai dulu. YouTube-nya Tupai by Bisai. Oke, banyak yang hadir melalui ini ya, melalui Bisa Tampilnya. Oke, di sini saya akan coba scrolling pertanyaannya. Oke, yang mau nanya, oke silakan teman-teman. Oke, yang dari Makassar, apa kabar? Selamat bergabung ya, masih stay dari awal sampai sekarang. Nah, untuk tempat rekomendasi belajar SEO tadi saya udah saya kasih berdiskusi berdiskusi lagi di siaran ulang di YouTube-nya. Berdiskusi lagi di siaran ulang di YouTube-nya. Berdiskusi lagi di siaran ulang di YouTube-nya. Oke, baik ya. Ini adalah link-link yang biasanya saya belajar. Nah, ini link-linknya teman-teman bisa akses dan bisa pelajarin. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman bisa tanya juga di YouTube, nanti di YouTube, di komentar YouTube siaran ulang webinar pada hari ini. Oke, saya akhirin mungkin intinya satu ya teman-teman ya. Sampai kapan kita akan akan mengoptimasi website kita atau mengoptimasi sosial media juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ada batasan waktu ya teman-teman sampai kapan. Kalau misalnya ditanya sampai kapan itu seterusnya harus kita benar-benar optimasi karena mesin pencarian Google itu akan selalu berubah gitu logiknya, namanya akan selalu diperbaiki gitu supaya lebih optimal lagi. Kita harus mengikuti itu. Jadi kalau misalnya kita berhenti mengoptimasi website gitu, ya otomatis kita juga berhenti ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan beberapa mungkin 5-10 menit lagi akan saya tutup. Saya tunggu dulu yang masih ingin bertanya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari YouTube-nya Tupai by Bisai dan Bisa Tampil, saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga di lain waktu juga kita bisa bertemu kembali ya teman-teman di acara yang berbeda ya. Oke, yang dari Sulawesi, dari Bandung juga saya tadi ada ya. Terima kasih banyak ya teman-temannya yang sudah hadir. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga bisa bermanfaat ilmunya ya dan diterapkan di website kalian masing-masing. Next, mungkin kita akan belajar yang lain lagi ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan tutup ya teman-teman ya. Kita tunggu webinar selanjutnya. Oh iya, untuk webinar selanjutnya teman-teman silakan bisa cek atau kepoin terus di ini ya, di websitenya Bisa Tampil, ataupun di IG-nya bisa.ai. Karena informasi-informasi webinar selanjutnya itu ada di
di sana ya teman-temannya, di Bisafil dan di Bisai, di Instagramnya Bisai. Di situ juga banyak ya teman-temannya, tidak hanya webinar, melainkan bootcamp juga ada ya teman-temannya. Jadi webinarnya juga nggak hanya membahas SEO saja, mengenai IT, pemrograman, bisnis, dan yang lain-lainnya banyak ya teman-teman webinar-webinarnya. Teman-teman bisa cari webinar yang teman-teman inginkan di sana, informasinya ada di bisa di tampil.id dan Instagramnya bisa.ai. Teman-teman silakan bisa follow Instagramnya supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.